Sahabat Melo TV News, hari ini kita hadir membawa berita penting langsung dari Kabupaten Endrekang. Betul sekali Ikhwan, suasana di kota Endrekang memanas setelah ratusan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menuntut penegakan hukum yang lebih transparan. Dan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, Novi. Ada dugaan pemerasan, kriminalisasi, serta proses hukum yang dianggap janggal oleh para demonstran. Betul, karena itu kami mengajak sahabat Melo TV News tetap bersama kami, simak liputannya sampai akhir supaya Anda mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang sedang berkembang ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk ke laporan utama yang sudah disiapkan tim liputan Ombas Endrekang. Pemirsa Melo TV News, kami hadirkan laporan langsung dari kota Endrekang, Sulawesi Selatan, di mana situasi hari ini kembali memanas. Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Endrekang menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Kejaksaan Negeri Endrekang. Aksi ini pecah sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap dugaan kriminalisasi dan pemerasan Komisioner Baznas yang ditengarai melibatkan ex-Kajari Endrekang. Suasana di lapangan terus berkembang dan tim liputan Ombas Endrekang telah berada di lokasi untuk mengikuti setiap perkembangan dinamika aksi ini. Dari pusat kota Endrekang, inilah laporan lengkapnya untuk Anda. Pasti ada oknum yang paling sih. Betul. Basmi. Akan supremasi hukum dan tidak menutup kemungkinan ada tikus-tikus yang sudah pergi dan ada tikus-tikus yang masih tinggal di Kabupaten Endrekang. Semoga kedamaian Endrekang kembali terwujud. Amin. Hidup mahasiswa. Hidup keadilan. Hidup keadilan. Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Endrekang turun ke jalan dan menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Endrekang pada Rabu 3 Desember 2025. Aksi ini berlangsung di Jalan Pancaitana Bunga Walie, Kelurahan Galonta, sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap dugaan kriminalisasi dan pemerasan yang menyeret Komisioner Baznas Endrekang, serta diduga melibatkan Pak Deli, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Endrekang. Para demonstran menilai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mengambil langkah yang keliru dan tidak menyentuh aktor utama yang diduga mengatur dan memanfaatkan jabatannya untuk memeras pihak Baznas. Mereka menegaskan bahwa proses hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada mereka yang lebih lemah, tetapi digulirkan kepada siapapun yang diduga menjadi dalang dari tindakan tersebut. Dalam orasinya, Muhzam Tito Patarangi membeberkan bahwa bukti transfer dari SL kepada Pak Deli melalui rekening BRI atas nama pribadi Pak Deli telah dilampirkan dalam laporan resmi. Dana tersebut disebut-sebut sebagai uang konsumsi tim Kajati, namun alasan ini dinilai janggal dan tidak masuk akal. Tito mempertanyakan dasar SL mengirim uang ke rekening pribadi seorang pejabat kejaksaan, serta mengapa Kejati Sulsel tidak menyelidiki sumber dan motif pemberian uang tersebut. Bila uang itu benar dianggap sebagai pengembalian kerugian negara, maka seharusnya tidak ditransfer ke rekening pribadi. Ia menegaskan bahwa SL justru terlihat dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Menurutnya, upaya pengaburan fakta melalui istilah titipan atau pengembalian adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, sebab transaksi tersebut lebih mengarah pada tindakan pemerasan. Aliansi pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat, terutama Pak Deli sebagai aktor yang diduga paling bertanggung jawab, diproses secara hukum tanpa pengecualian. Dalam orasi lanjutan, Jenderal Lapangan Aksi meminta Polda Sulsel dan Kejagung melalui bidang pengawasan untuk segera turun tangan. Mereka menilai integritas Kejati Sulsel kini sedang dipertanyakan karena dinilai tidak objektif dalam menangani persoalan ini. Bahkan sejumlah staf ex-Kajari Endrekang diduga mengetahui praktik pemerasan tersebut sehingga membuat kasus ini harus dibuka secara lebih transparan. Aliansi juga memberikan peringatan keras kepada Kejati Sulsel untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas. Mereka menegaskan, bila tuntutan ini tidak direspon, maka gelombang aksi yang lebih besar akan kembali terjadi. Tito menambahkan bahwa mereka akan terus memperjuangkan kasus ini hingga Pak Deli, yang kini menjabat Kajari di Kabupaten Bangka Tengah, benar-benar ditangkap dan diberikan sanksi berat atas dugaan tindakan yang mencoreng nama baik institusi kejaksaan. Tidak hanya terkait dugaan pemerasan, demonstran juga menyoroti adanya kesalahan mendasar dalam penetapan tersangka pada kasus Baznas Endrekang. Mereka menilai Kejari Endrekang keliru karena menganggap dana Baznas sebagai bagian dari keuangan negara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Baznas adalah lembaga non-struktural yang mengelola dana zakat, infak, dan sodakoh. Dana tersebut bukan uang negara, melainkan uang umat yang dipertanggungjawabkan kepada Muzaki dan Kementerian Agama.
Karena itu, para demonstran menduga kasus Basnas ini cenderung dipaksakan. Tidak ada dasar hukum yang menempatkan dana ZIS sebagai keuangan negara yang dapat diperiksa menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi. Aksi yang berlangsung damai ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Nrekang menuntut kejelasan, keadilan, dan proses hukum yang tidak tebang pilih. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat memastikan bahwa mereka akan terus berada di garis depan dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Demikian rangkaian aksi dan pernyataan tegas dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Nrekang yang hari ini menggema di depan kantor Kejaksaan Negeri Nrekang. Desakan untuk mengusut tuntas dugaan pemerasan dan kekeliruan penanganan kasus Basnas terus menguat dan masyarakat menantikan langkah tegas aparat penegak hukum. Tim Liputan Melo TV News, Ombas Nrekang, akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru langsung dari lapangan untuk Anda. Itulah sahabat Melo TV News, rangkaian aksi dan tuntutan yang hari ini menggema di depan kantor Kejaksaan Negeri Nrekang. Kasus ini masih terus bergulir dan publik menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan pemerasan serta kekeliruan penanganan kasus Basnas. Tenang saja, tim Ombas Nrekang akan terus memantau perkembangan terbaru dan menghadirkannya hanya untuk sahabat Melo TV News. Terima kasih sudah menyimak berita ini sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus Melo TV News agar tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya. Saya Novi. Dan saya Ikwan. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum.